Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di dalam Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Bapa. Saat ini ya Bapa, kami menyambut firman-Mu yang akan kami baca serta kami renungkan. Kami mohon buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti maksud firman Tuhan dan kami juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini akan saya ambil di dalam kitab Keluaran 14 ayat yang ke-13a. Kitab Keluaran 14 ayat 13a. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Renungan Sapaan Iman pagi ini saya ambil judul Mengatasi Tekanan Hidup. Setiap manusia yang hidup dalam dunia ini pasti mengalami persoalan. Dan kadang-kala persoalan itu dirasakan begitu berat sehingga menjadi sebuah tekanan hidup. Sehingga ketika tekanan hidup itu terus dialami dan tidak bisa diatasi, maka akan mengakibatkan sebuah penderitaan. Nah, penderitaan yang terus berlanjut akan mencapai puncaknya ketika mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Banyak terjadi saat ini tidak bisa mengatasi tekanan hidup, mengambil jalan pintas, bunuh diri. Tentunya bunuh diri bukan jalan keluar yang terbaik. Bunuh diri adalah sebuah dosa, karena bunuh diri tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, perjalanan bangsa Israel pernah mengalami suatu masalah di mana mereka mengalami tekanan hidup yang begitu besar ketika mereka berada dalam ancaman bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel untuk dimusnahkan. Dalam pengejaran bangsa Mesir, akhirnya bangsa Israel berada di tepi laut Teberau, yang artinya bangsa Israel sudah tidak ada jalan lagi untuk lari dari bangsa Mesir. Tapi bangsa Israel sebagai bangsa yang dikasihi oleh Tuhan diberikan pertolongan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan untuk mengatasi tekanan hidup bisa terjadi asalkan kita mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada beberapa cara untuk mengatasi tekanan hidup. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, yaitu fokus kepada Tuhan. Setiap masalah yang kita alami jangan sampai membuat kita untuk lebih fokus kepada masalahnya dibanding fokus kepada Tuhan. Karena masalah yang kita alami harus membuat kita lebih mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita harus lebih mencari Tuhan dibanding mencari manusia. Orang yang lebih fokus kepada masalahnya, maka akan membuat masalah itu akan semakin besar. Nah, di dalam kitab Keluaran 14 ini,
Pada ayat 13-14, Tuhan mengajarkan bangsa Israel supaya tidak takut, karena mereka bersama dengan Tuhan. Mereka harus percaya bahwa Tuhan yang akan berperang bagi mereka dan mengalahkan bangsa Mesir. Orang yang berfokus kepada Tuhan adalah orang yang pasti berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca serta merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dengan melakukan hal-hal ini, apapun tekanan hidup yang dialami, semua bisa diatasi karena kita berfokus kepada Tuhan. Nah, yang kedua, fokus kepada solusi. Tuhan memerintahkan kepada Musa. Ini di dalam Keluaran 14 ayat 15-16, di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tongkat dan mengulurkan tangannya ke arah laut. Kemudian menghasilkan kuasa Tuhan. Tuhan bekerja sehingga terbelahlah laut Tiberau. Kuasa Tuhan bekerja bukan hanya sekedar kita berdoa, tetapi juga ada tindakan iman. Orang yang berfokus kepada solusi, maka dia tidak akan menjadi orang yang pasif, tetapi dia akan terus aktif untuk melakukan apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dalam mengatasi tekanan hidup, jangan menyalahkan orang lain. Jadilah orang yang berani untuk menerima kenyataan, meskipun dalam keadaan yang begitu sulit. Keadaan bangsa Israel menjadi contoh peringatan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Bangsa Israel menyalahkan Musa karena membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang yang menyalahkan orang lain tidak akan membuat persoalan selesai, bahkan akan menjadi lebar permasalahannya, semakin rumit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita melakukan langkah-langkah ini ketika kita mengalami tekanan batin. Semua persoalan bisa diatasi ketika kita mencari caranya di dalam Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita menang. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman pagi ini yang kami terima. Melalui firman ini, kami diingatkan kembali dalam menyelesaikan atau mengatasi permasalahan hidup, agar senantiasa kami bersandar pada firman Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau selama ini kami sering mengatasi ataupun menyelesaikan permasalahan hidup kami tidak berfokus pada firman-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Kiranya Bapa tolong dan melepaskan dari tekanan-tekanan hidup yang menghimpit dalam kehidupan mereka. Kami percaya Bapa akan membantu dan menolong anak-anak-Mu yang setia dan taat padamu dan yang senantiasa bersandar pada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.